Masjidil Haram. Kesederhanaan KH Abdul Hamid Pasuruan ketika berbuka puasa hanya dengan memakan 1 buah telur setengah matang, kurma, dan kopi. Beliau makan setelah salat Isya. Hal tersebut yang selalu dipraktikkan oleh santri beliau Kiai Ihsan Malang. Beliau juga dikenal ulama yang istiqomah dalam menjalankan ibadah salat berjamaah dan menghatamkan Al-Quran setiap minggu. Beliau memulai membaca Al-Quran ketika hari Kamis siang mulai dan khatam pada hari Kamis depan diceritakan oleh zuriyah beliau Gus Ama. Selain itu beliau juga memiliki istiqomah amalan Al-Fatihah 100 kali yang diceritakan salah satu santri Kiai Haji Abdul Hamid yang mendapatkan ijazah langsung. Syair KH Abdul Hamid Pasuruan tentang amalan membaca Al-Fatihah sebanyak 100 kali yang artinya, barang siapa yang melanggengkan atau istiqomah membaca Al-Fatihah sebanyak 100 kali maka akan menemukan keajaiban-keajaiban yang itu tersembunyi. Sebelum menjadi kiai, semasa beliau mondok di Termas, Kiai Haji Abdul Hamid banyak melakukan suluk tarekat secara siri. Seperti sering pergi ke gunung dekat pondok Termas untuk melakukan halwat dan zikir. Tapi kalau ada orang datang, beliau pura-pura mantek mengetapel agar orang tidak tahu bahwa beliau sedang berhalwat. Amalan wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang santri. Bahkan, ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik, Kiai Haji Abdul Hamid segera membaca wirid ketika teman-temannya tidak melihatnya. Lambat laun, aktivitas suluk Kiai Haji Abdul Hamid dengan zikir siri kolbi dan membaca aurat semakin intens dilakukan di kamar pondok. Bahkan diceritakan, semakin hari, Kiai Haji Abdul Hamid semakin jarang keluar dari kamar untuk melakukan zikir dan wirid tarekat tersebut. Sampai-sampai, kawan-kawan menggodanya dengan mengunci pintu kamar dari luar. Salah satu karomah Kiai Haji Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Mauladawilah bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustadzul Imam Al-Habar Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemui Kiai Haji Abdul Hamid. Ketika itu di tempat Kiai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang Kiai. Karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai beliau. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu kanuragan, Habib Bakir terkejut karena sang kiai tersebut tengah berada di tanah suci Mekah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya, karena sang Habib menanyakan kemana sang kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Abdul Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi, melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Abdul. Suatu ketika ada seseorang meminta nomor togel ke Kiai Haji Abdul Hamid. Oleh Kiai Haji Abdul Hamid diberi dengan syarat jika dapat togel maka uangnya harus dibawa ke hadapan Kiai Haji Abdul Hamid. Maka orang tersebut benar-benar memasang nomor pemberian Kiai Haji Abdul Hamid dan menang. Saran ditaati, uang dibawa ke hadapan Kiai Haji Abdul Hamid. Oleh Kiai uang tersebut dimasukkan ke dalam bejana dan disuruh melihat apa isinya. Terlihat isinya darah dan belatung. Kiai Haji Abdul Hamid berkata, "Tegakkah saudara memberi makan anak istri saudara dengan darah dan belatung?" Orang tersebut menangis dan bertobat. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan atau yang lebih dikenal Mbah Hamid, dijuluki sebagai Abdul Juman, kitab sastra Arab atau kitab balagoh yang sangat sulit untuk dipahami, beliau justru sangat menguasai kitab tersebut, dibuktikan dengan beliau mengarang kitab Nazom Sulam Taufik yang mana nazomannya ini mendapat pujian dari KH Sahal Mahfud.
Kitab Nazom Sulam Taufik karya K.H. Abdul Hamid Pasuruan tersebut berisikan 3 bahasan pokok yaitu Tauhid, Fikih, dan Tasawuf.